Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di NH Channel. Hari kiamat merupakan hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan di dunia. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu saat dirinya tidak bernyawa. Entah itu yang sudah dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun dapat menemui mati kapan saja. Sama seperti kematian, waktu terjadinya kiamat juga tidak akan ada yang bisa menebak atau memprediksinya. Biar orang itu memiliki kecerdasan luar biasa, peristiwa terjadinya kiamat tidak akan pernah bisa diketahui waktunya akan tiba. Karena itu, penting untuk diketahui bersama tentang hari kiamat. Sebelum datang, akan ada tanda-tanda yang mengawali peristiwa besar tersebut. Lalu, bagaimana pandangan kiamat dalam ajaran Islam dan apa saja tanda-tanda kiamat? Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, subscribe, dan tonton videonya sampai akhir agar tidak sesat. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat dalam Islam yaitu peristiwa akhir dari seluruh kehidupan dengan kehancurannya seluruh alam semesta beserta makhluk yang hidup. Tidak ada satupun makhluk yang tahu atau meramalkan waktu hari kiamat akan terjadi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Quran sebagai berikut. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi. Tidak akan ada datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Peristiwa hari kiamat wajib untuk umat Islam imani. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Dengan mengimani datangnya hari kiamat, umat Islam seharusnya menghindari segala perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amalan baik untuk mendapatkan pahala serta menghapus dosa yang pernah dilakukannya. Berikut ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat yang sangat dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh yaitu berambut keriting dan hanya melihat dengan satu mata di sebelah kiri karena mata kanannya buta. Pada bagian dahi tertulis kata kafir. Dajjal akan keluar dari tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, karena sebelumnya akan ada kemarau yang sangat panjang. Kemarau menyebabkan semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan. Namun, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah sehingga mampu membuat tumbuhan dan hewan dapat berkembang dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lain yaitu mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dajjal akan berkuasa kurang lebih selama 40 hari di bumi. Kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua yaitu munculnya Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebuah julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang dapat menunjukkan petunjuk. Maka, Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya yaitu salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidungnya mancung. Imam Mahdi datang untuk memerangi kejaman Dajjal yang tengah berkuasa. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan Dajjal.
Hal itu untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal merupakan ajaran yang sangat sesat dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa juga diutus Allah untuk turun dan melawan Dajjal. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu atas orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali, dan aku beri keputusan tentang yang diperselisihkan olehmu." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 55. Nabi Isa alaihissalam memiliki ciri-ciri, yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Rambutnya keriting dan panjang terurai sampai pundak. Dadanya bidang dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah timur kota Suriah diyakini menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal akan berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Nabi Isa alaihissalam di depan pintu Lut di kawasan Masjidil Aqsa. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri mata yang sipit, berhidung pesek, dan berambut pirang. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung dengan tombak besar yang mengelilinginya. Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat keluar darinya. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nanti tembok penghalang tersebut akan runtuh, sehingga keluarlah Ya'juj dan Ma'juj untuk membuat kerusakan di bumi. Mereka akan meminum air yang ada di danau Tiberias, tempat yang diyakini keluarnya Dajjal. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikannya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Ya'juj dan Ma'juj akan mati karena diserang oleh hewan sejenis ulat yang membuat badannya membusuk. Kemudian datang burung-burung yang mengangkat Ya'juj dan Ma'juj dari bumi. Lalu turunlah hujan untuk membersihkan kotorannya. Terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat yang tidak kalah mengejutkan bagi umat manusia lain yaitu terbitnya matahari dari barat. Telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya tersebut. Bukan hanya Islam yang menunjukkan bahwa matahari suatu saat akan terbit dari sisi barat. Ilmu sains juga memprediksi bahwa matahari terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa rotasi bumi yang terjadi selama ini akan mengalami perlambatan yang menyebabkan arah putarannya terbalik. Selama ini bumi berputar dari barat ke timur, sehingga matahari terlihat terbit dari timur. Nanti bumi akan berputar dari timur ke barat, sehingga matahari seolah-olah terbit dari barat. Munculnya asap yang mematikan. Kemunculan asap membuat manusia yang menghirupnya akan mati, merupakan tanda-tanda kiamat yang lain. Asap atau ad-dukan dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukan akan muncul di hari akhir selama 40 hari 40 malam. Bumi akan terasa gelap akibat asap tersebut. Bagi umat manusia yang beriman, asap ini hanya akan menimbulkan efek seperti orang terkena flu. Sebaliknya,
pada orang yang berdosa akan mengakibatkan panas yang sangat luar biasa, seperti membakar kulit. Demikian pengertian hari kiamat beserta tanda-tandanya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat dan dapat memperkuat iman dan takwa kita terhadap datangnya hari kiamat di masa depan. Allahu a'lam bishawab.